Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taujiat Majelis Keluarga Pondok Pesantren Sidogiri dalam Silaturahim Nasional ke-7 Ikatan Alumni Santri Sidogiri, Jumat 27 Dzulqa'dah 1447. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Alhamdulillah, pertemuan penting ini kembali dapat terlaksana secara rutin dalam momentum 5 tahunan. Bagi para alumni, silaturahim nasional ibarat hari raya. Sebuah momentum untuk hadir, mengukuhkan solidaritas dan kekuatan, serta menunjukkan bahwa kita memiliki semangat untuk bergerak dan berjuang bersama. Terima kasih sebesar-besarnya kepada bapak-bapak dan saudara-saudara alumni yang telah meluangkan waktu, tenaga, mungkin juga dana yang tidak sedikit untuk bisa hadir dalam acara ini. Bagi kami, kehadiran bapak-bapak dan saudara-saudara merupakan wujud nyata kecintaan santri kepada pesantrennya. Tanpa cinta, tentu tidak mudah untuk datang ke tempat ini di tengah kesibukan dan padatnya aktivitas bapak-bapak dan saudara-saudara. Terima kasih kami yang sebesar-besarnya kepada segenap pengurus Ikatan Alumni Santri Sidogiri yang telah bekerja keras demi menyukseskan acara ini, mencurahkan tenaga, pikiran, waktu, dan dana agar acara ini dapat berjalan dengan baik dan khidmat. Semoga seluruh jerih payah tersebut menjadi amal jariah serta menjadi bukti nyata khidmah dan kecintaan kepada pesantren Sidogiri. Semoga Allah membalas segenap upaya panjenengan dengan balasan yang jauh lebih baik. Bapak-bapak dan saudara-saudara alumni sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama, visi IASS ini adalah khidmah lil ma'had, khidmah lil ummat. Karena itu, Sidogiri sangat bangga apabila IASS dan para alumni sekalian mampu menghadirkan manfaat bagi perjuangan dan nilai-nilai yang selama ini diemban oleh Sidogiri. Bagi Pondok Pesantren Sidogiri, alumni adalah satu dari 2 sayap yang membuatnya mampu terbang, menatap, dan menghadapi berbagai realitas zaman semenjak dahulu hingga hari ini. Karena itu, organisasi alumni bukanlah entitas yang terpisah dari Sidogiri, melainkan Sidogiri itu sendiri. Langkah-langkahnya harus senantiasa sejalan dengan hati dan cita-cita Sidogiri. Tidak tercerabut dari akar Sidogiri dan tidak terlepas seperti anak panah yang meninggalkan busurnya. Perlu kita ingat selalu bahwa Sidogiri ini tidak dibangun di atas ambisi duniawi. Sidogiri dia bangun di atas pondasi ketakwaan dan keikhlasan. Karena itu sangat tidak pantas apabila ada orang yang memanfaatkan nama Sidogiri sebagai alat untuk mengejar kepentingan pribadi atau keuntungan sesaat. Lebih-lebih untuk hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai yang telah digariskan oleh para masyayikh. Memanfaatkan nama Sidogiri untuk tujuan semacam itu tidak hanya mencederai amanah perjuangan, tapi juga sangat berpotensi menghilangkan keberkahan dan mendatangkan kualat bagi pelakunya. Karena ketidakrelaan para masyayikh. Oleh karena itu, alumni Sidogiri harus berada di garda depan dalam menjaga Sidogiri dari hal-hal semacam ini. Terlebih di tengah kondisi saat ini, ketika pesantren menjadi sorotan publik akibat ulah segelintir oknum yang mengatasnamakan kiai atau pesantren demi memenuhi kepentingan dan hawa nafsunya sendiri. Kita semua menyandang nama santri.
nama pesantren, dan secara khusus nama Sidogiri. Nama itu akan selalu melekat dalam diri kita dimanapun kita berada. Karena itu, apapun yang kita lakukan di tengah masyarakat, sedikit banyak akan ikut dipandang sebagai cermin akhlak santri dan wajah pesantren. Sikap, ucapan, dan perilaku kita bukan hanya membawa nama pribadi, tetapi juga turut mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap dunia pesantren, khususnya terhadap Sidogiri. Maka sangat penting kita tanamkan kesadaran kolektif kepada segenap kaum santri, wabil khusus kepada diri kita sendiri, bahwa marwah pesantren berada di pundak kita. Semenjak zaman Majapahit dulu, kaum santri merupakan panutan masyarakat dan rujukan mereka dalam menjalani kehidupan beragama, bahkan juga dalam aspek-aspek kehidupan sosial lainnya. Kepercayaan itu merupakan amanah besar yang harus dijaga dengan akhlak, keteladanan, dan tanggung jawab. Sebab apabila masyarakat sampai kehilangan simpati dan kepercayaan kepada kaum santri, maka yang terancam bukan hanya nama baik pesantren, tetapi juga keberlangsungan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah di bumi Indonesia. Karena itu, menjaga kehormatan santri dan pesantren pada hakikatnya adalah menjaga warisan perjuangan ulama serta menjaga keberlangsungan dakwah Islam yang berlandaskan nilai-nilai salaf. Membangun kepercayaan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Para masyayikh dan ulama terdahulu membangunnya dengan perjuangan, keikhlasan, dan pengorbanan selama ratusan tahun. Namun merusaknya bisa terjadi hanya dalam satu peristiwa yang hanya sekejap. Oleh karena itu, kami mengapresiasi langkah pengurus IASS yang mengambil tema berjamaah menjaga marwah dalam Silatnas kali ini. Ini adalah tema yang sangat relevan dengan kondisi terkini yang sedang dihadapi oleh kaum santri. Dan menurut saya, menjaga marwah itu lebih banyak diwujudkan dengan kesabaran kita dalam menahan diri dibanding kemampuan kita dalam mengembangkan diri. Sebab sebesar apapun seseorang berkembang, semua itu bisa runtuh dalam sekejap apabila ia gagal menjaga adab, amanah, etika, dan moralnya. Sehebat apapun kemampuan seseorang, setinggi apapun ilmunya, dan seluas apapun pengaruhnya, semua itu bukanlah apa-apa ketika kepercayaan masyarakat kepadanya sudah hilang. Karena itu, marwah bukan hanya dijaga dengan prestasi dan pencapaian, tetapi yang lebih penting dan mendasar adalah menjaganya dengan akhlak, kehati-hatian, dan kemampuan menahan diri dari hal-hal yang dapat merusak muruah. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kita semua tahu, dulu suara kaum santri tidak hanya didengarkan oleh masyarakat di akar rumput. Sosok mereka disegani dan suara mereka didengarkan, bahkan oleh penguasa terkuat sekalipun. Hal itu tentu bukan karena semata-mata karena kehebatan yang dimiliki oleh kaum santri pada waktu itu, melainkan karena keteguhan mereka dalam menjaga muruah para pembawa ilmu agama. Mereka menjaga lisan, perilaku, sikap, dan menjauhkannya dari hal-hal yang dapat merendahkan martabat ilmu dan dakwah. Kaum santri dahulu mampu menunjukkan sikap tegas dan berani mengoreksi kebijakan para penguasa karena mereka menjaga jarak dari kepentingan kekuasaan. Independensi itulah yang membuat suara mereka tetap jernih dan nasihat mereka dihormati. Generasi penerus tidak akan menjadi baik kecuali dengan melanjutkan nilai-nilai yang menjadi keistimewaan generasi pendahulunya. Saya pernah mendengar sebuah keterangan bahwa generasi akhir umat ini tidak akan menjadi baik
kecuali dengan hal-hal yang dahulu menjadi pilar kebaikan generasi awalnya. Saya juga pernah mendengar sebuah keterangan bahwa salah satu sebab keterpurukan generasi akhir umat ini adalah karena mereka meremehkan bahkan menghujat generasi pendahulunya. Barangkali kaum santri juga demikian. Selama kaum santri masih merawat dan memegang teguh nilai-nilai yang dipegang teguh oleh para masyayikh dan para ulama, maka marwah mereka akan tetap terjaga. Namun ketika nilai-nilai tersebut mulai ditinggalkan, maka perlahan kekuatan moral dan marwah kaum santri pun ikut melemah. Ulama-ulama kita dahulu membangun spiritualitas dan kualitas diri dalam kesunyian. Mereka khumul dan menjauh dari hiruk pikuk popularitas yang mencederai ketulusan. Sementara kita hidup di zaman ketika banyak orang lebih sibuk membangun citra daripada membangun kualitas. Lebih ingin terlihat baik daripada benar-benar baik. Ukuran keberhasilan seringkali dilihat dari popularitas dan banyaknya perhatian publik, bukan dari keluasan ilmu, kemuliaan akhlak, kedalaman spiritual, dan ketinggian manfaatnya bagi masyarakat. Oleh karena itu, kita mesti super hati-hati. Jangan sampai hanyut dalam arus fenomena semacam ini. Ingatlah, kita adalah santri yang sudah bertahun-tahun ngaji Ihya Ulumuddin kepada Al-Maghfurlah, Kiai Khalil Nawawi, Kiai Abdul Alim bin Abdul Jalil, Kiai Nawawi bin Abdul Jalil, dan kepada Kiai Ahmad Fuad bin Kiai Nur Hasan. Dengan mengingat itu, sedikit banyak insya Allah kita bisa menahan diri. Melalui layar yang kita saksikan setiap hari, kita melihat banyak orang rela mengorbankan apa saja demi popularitas. Bukan hanya akidah dan syariat yang mereka abaikan, bahkan kehormatan dirinya pun terkadang dilepaskan demi perhatian dan ketenaran. Tidak sedikit pula orang yang sengaja tampil nyeleneh, ngomong aneh-aneh, dan membuat sensasi tak bermoral hanya untuk mengejar pengikut dan popularitas. Maka di era digital seperti ini, marilah terus kita kuatkan semangat untuk menjaga sanad keilmuan. Yang saya maksud bukan sekedar sanad dalam arti mata rantai periwayatan, tetapi tradisi belajar langsung kepada guru-guru yang jelas keilmuan, akhlak, dan manhajnya. Sebab saat ini mulai banyak muncul fenomena merasa cukup belajar agama hanya dari potongan video, cuplikan ceramah, dan postingan media sosial tanpa berguru secara langsung kepada ulama yang mumpuni dan tanpa menekuni proses belajar yang benar. Ini merupakan fenomena yang berbahaya. Sebab memahami agama tidak cukup hanya dengan pengetahuan yang serba singkat dan instan. Agama membutuhkan perangkat keilmuan yang mendalam, bimbingan guru, penempaan ibadah dan adab, serta keteladanan yang tidak bisa diperoleh melalui layar. Tidak sedikit orang yang akhirnya terjebak ke dalam pemahaman agama yang keliru, bahkan menyimpang, karena terlalu bergantung kepada tayangan YouTube, Facebook, atau media sosial yang lain tanpa bimbingan guru yang benar. Padahal belajar agama harus memiliki pembimbing dan mursyid yang dapat mengarahkan serta meluruskan pemahaman. Sebab ilmu agama bukan hanya persoalan membaca dan mendengar, tetapi juga proses pembinaan pikiran, perasaan, dan hati. Tanpa bimbingan guru, seseorang sangat mudah dipermainkan oleh hawa nafsu dan bisikan setan yang membungkus kesalehan dengan nama agama, yang membungkus kesalahan dengan nama agama. Karena itu, mari kita semarakkan gerakan kembali ke pesantren. Terlebih saat ini pesantren sedang menghadapi penggembosan opini melalui eksploitasi berbagai kasus yang dilakukan oleh segelintir oknum.
sehingga seolah-olah mencerminkan wajah pesantren secara keseluruhan. Kita tidak boleh membiarkan kepercayaan masyarakat kepada pesantren melemah hanya gara-gara segelintir oknum. Sebab tanpa pesantren, masa depan moral dan keagamaan bangsa ini menjadi gelap. Tanpa pesantren, ajaran ahlu sunnah wal jamaah di negeri ini berada di ujung tanduk. Karena itu, menjaga pesantren tidak cukup hanya dengan rasa bangga sebagai alumni atau santri, tetapi harus diwujudkan melalui khidmah, kepedulian, dan kebersamaan dalam menjaga marwah serta perjuangannya. Jangan sampai kita menjadi generasi yang menikmati nama besar pesantren, tapi gagal menjaga warisan perjuangannya. Disinilah pentingnya keberadaan organisasi alumni sebagai wadah untuk memperkuat ikatan, menyatukan langkah, dan meneruskan nilai-nilai perjuangan para masyayikh dari generasi ke generasi. Mari terus kita jaga kekompakan kita. Sebab kekuatan kaum santri tidak hanya terletak pada besarnya jumlah atau ramainya barisan. Banyaknya orang tidak akan berarti apa-apa apabila hati dan arah perjuangannya berjalan sendiri-sendiri. Jadi yang jauh lebih penting dari sekedar jumlah adalah kekompakan hati, kesatuan visi, dan kesediaan untuk berjalan dalam ruh perjuangan yang sama. Berjamaah itu bukan sekedar berkumpul secara fisik, tapi menyatukan niat dan hati. Jangan sampai kita ramai dalam jumlah, tetapi lemah dalam kebersamaan. Semoga keberadaan IASS ini benar-benar menjadi jembatan khidmah yang menghubungkan kita dengan perjuangan para masyayikh. Sekaligus menjadi sarana bagi kita untuk terus membuka wawasan, melihat berbagai tantangan di luar, lalu menghadirkan manfaat bagi pesantren dan umat. Semoga kegiatan ini juga menyuntikkan kesadaran kepada kita semua tentang pentingnya bergerak dan berjuang secara bersama-sama. Sebab kekuatan kaum santri tidak hanya terletak pada kemampuan individunya, tetapi pada kebersamaan, kekompakan, dan ikatan khidmah yang menyatukan hati-hati mereka. Semoga seluruh khidmah yang kita lakukan menjadi sebab terkumpulnya kita bersama para masyayikh kelak. Pada hari ketika setiap manusia dikumpulkan bersama orang-orang yang mereka cintai dan mereka teladani. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita taufik dan pertolongan untuk tetap istiqamah berjalan di jalan yang benar. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita, menjadikan keluarga dan anak-anak kita sebagai generasi yang soleh, berilmu, dan berakhlak mulia. Dan semoga Allah melimpahkan kepada kita rizki yang halal, berkah, dan menenteramkan. Rizki yang mudah diperoleh, terasa cukup di hati, serta membawa manfaat dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Pasuruan 27 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. D. Nawawi Sa'dullah, Sekretaris Jenderal Majelis Keluarga Pondok Pesantren Sidogiri. Untuk saya sebagai pembaca kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.